Halo, selamat pagi pemirsa. Di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Fahade inilah kabar Sumatera. Pemirsa, akibat saling ejek, seorang pelajar SMP tewas usai terlibat perkelahian dengan rekan satu kelasnya. Ironisnya, perkelahian tersebut dipicu oleh masalah sepele, yakni saling ejek nama orang tua saat hendak memasuki kelas. Perkelahian berujung maut melibatkan dua pelajar SMP di Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan. Akibat saling ejek, seorang pelajar SMP tewas setelah terlibat perkelahian dengan rekan satu kelasnya. Duel maut sesama teman ini terjadi saat keduanya hendak memasuki ruang kelas pada Jumat pagi 16 September 2022. Ironisnya, perkelahian dipicu oleh masalah sepele, yakni saling ejek nama orang tua antara korban dan pelaku. Diketahui keduanya merupakan sahabat sejak kecil dan tinggal di kampung yang sama, yakni Kampung Karyajaya. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Muhammad Iksan, 13 tahun, dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Karyajaya, Kecamatan Waituba, Lampung. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Waituba, Imal Yati, mengaku saat kejadian tidak terlihat oleh guru. Setelah mendapat laporan dari siswa adanya perkelahian, pihak sekolah langsung mengantarkan korban yang sudah tidak sadarkan diri ke puskesmas setempat. Namun naas, nyawa korban tidak dapat tertolong. Ya jam 7. Siswanya boleh ditanya yang pelakunya juga. Yang jelas kita nggak kurang-kurang lah. Memang mungkin nasib anak tersebut. Kita sudah berusaha. Pada saat kejadian itu lagi ngapain sih, Bu? Apa baru masuk kah? Baru masuk, baru mau masuk dari luar. Kan kita jam 7. Itu siswa udah ada di sekolah. Tadi tuh masih sepi banget kok. Jadi ya saya ada di sekolah tadi. Saya jam 6 udah di situ kok. Sementara itu, Kapolsek Waituba, Ibtu Yudianto, mengatakan saat terlibat duel, korban mendapat pukulan di bagian belakang kepala yang membuat tidak sadarkan diri. Diduga korban meninggal dunia akibat mendapat pukulan keras di area kepala belakang. Logisnya jadi antara Ananda Iksan sama Dipa ini kawan sekelas. Ya, sebelumnya saling olo-oloan, sempat adu mulut, sempat saling pukul. Nah, pada saat saling pukul tadi Ananda, salah satu Ananda tadi terkena ke pukulan bagian belakang, terjatuh, kemudian dibawa ke puskesmas. Dan sekitar jam 8.30 dinyatakan sudah meninggal dunia. Pasca kematian korban, pihak keluarga korban dan pelaku telah bersepakat untuk menempuh jalur perdamaian dan menganggap kejadian ini sebagai musibah. Pasalnya, keduanya sudah berteman sejak kecil dan berada di sekolah dasar yang sama. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, puluhan siswa SMA Negeri 1 Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ditampar oleh kepala sekolah karena tidak ada yang mengaku merokok di dalam kelas. Atas perbuatan tersebut, wali siswa melaporkan kepala sekolah ke pihak kepolisian. Inilah video saat 32 siswa SMAN 1 Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan dijemur di lapangan. Tidak hanya dijemur, mereka juga ditampar oleh kepala sekolah. Diduga hukuman tersebut diberikan karena di dalam kelas guru melihat ada asap rokok. Saat ditanya ada yang merokok, tidak satupun siswa mengaku. Pihak sekolah menyatakan bahwa tindakan diambil semata untuk mendidik para siswa. Nah, kami ini nak mendidik kamu supaya kamu jadi wong benar. Itu guru sampai nangis kata saya, mengadu curhat sama saya dan akhirnya gurunya berhenti, Pak. Sekarang ini gurunya berhenti oleh gara-gara siswa itu. Hal ini membuat sejumlah orang tua siswa geram dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Ogan Ilir. Kan awal mula itu kan dalam kelas itu kan ketahuan yang merokok. Nah, kita merokok
ditanyai kepala sekolah itu siapa yang merokok, tapi tidak ada yang menjawab karena takut. Nah, jadi seluruh siswa dalam satu kelas itu dihukum, dipanaskan. Nah, lalu setelah itu masih ditanya lagi siapa yang merokok itu, tidak ada yang menjawab. Nah, lalu ditamparlah mereka satu persatu. Siswa-siswinya ada 32. Untuk yang melapor hari ini, yang mengadu ke Polres Ogan Ilir ada berapa orang, Pak? Ada 4. Mewakili 32 ya? Iya, mewakili 32. Laporan para orang tua siswa masih didalami oleh Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Ogan Ilir. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, sumur tambang minyak ilegal di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan menyembur hingga puluhan meter usai dilakukan pengeboran oleh warga. Warga pun akhirnya beramai-ramai mengambil minyak mentah walau kondisinya sangat berbahaya. Sumur ini mengeluarkan semburan gas bercampur minyak mentah di kawasan Keluang, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Tingginya semburan minyak mentah bercampur gas mengakibatkan tumpahan minyak mentah meluap. Akibat semburan sumur tambang minyak ilegal ini, beberapa rumah warga serta gedung sekolah yang berada tak jauh dari lokasi terkena dampak semburan. Warga terpaksa diungsikan sementara para siswa sekolah diliburkan. Warga dilarang untuk menghidupkan api, merokok, dan menjauhi titik semburan. Pemirsa, masyarakat di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, siap menghentikan siaran televisi analog atau analog switch off dan beralih ke siaran digital. Kesiapan terungkap melalui jejak pendapat periodik Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana sebanyak 85,14% masyarakat ingin beralih. Dalam rapat kerja bertajuk Laporan Pelaksanaan Migrasi Analog Switch Off di Provinsi Sumatera Utara, mayoritas masyarakat di Sumatera Utara siap beralih ke siaran TV digital. Rapat yang dihadiri Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Komisi 1 DPR RI dan pihak TV swasta lainnya, membuat agenda yang bertujuan untuk meminta berbagai pemangku kepentingan menyampaikan pendapat terkait kesiapan pengimplementasian program yang dijalankan Kementerian Kominfo. Sekitar 83,4% masyarakat di Medan memiliki ketertarikan terhadap siaran TV digital. Sumatera Utara ini proses analog switch off. Untuk itu kami berterima kasih sekali kepada Panja ASO Komisi 1 DPR RI yang telah mensupport, yang telah mengawal proses ASO ini sejak awal sampai nanti pada saatnya ASO dilaksanakan, sehingga ASO ini bisa terlaksana sesuai dengan aturan. Jadi kami sekali lagi berterima kasih atas dukungan dari Panja ASO Komisi 1 DPR. Berdasarkan rekap terakhir hasil pemuktakiran data penerima bantuan STB berdasarkan P3KE, dari 14 wilayah layanan siaran sudah 2 wilayah layanan yang membuat SK penetapan. Kehadiran tim Panja penyiaran digital ini adalah untuk membantu penuh pemerintah analog switch off. Itu sesuai perintah Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita ke Sumut ini, jadi selain itu kita juga akan membuat RUU penyiaran, banyak masukan. Tadi ada dari TV swasta beberapa dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Jadi mudah-mudahan kehadiran kami akan memberi masukan yang positif. Yang jelas kita semua, hemat saya, wajib mendukung ASO karena ini untuk perbaikan dan ini keniscayaan. Kita tidak mungkin terus tertinggal dalam teknologi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, TV One mengabarkan. Kabar Sumatera akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Pemirsa, tetap bersama kami.
Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu, Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Pemirsa, Kejaksaan Agung masih meneliti kembali kelengkapan 5 berkas tersangka dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pelimpahan ini adalah kali kedua dilakukan oleh penyidik setelah berkas perkara pada pelimpahan pertama dikembalikan jaksa karena dinilai belum lengkap. Pemeriksaan difokuskan pada sejumlah petunjuk yang sudah disampaikan sebelumnya. Jaksa membutuhkan waktu selama 14 hari untuk memberikan kesimpulan apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum sebelum maju ke persidangan. Selain berkas 5 tersangka, Kejagung juga meneliti berkas tindak pidana 7 perwira polisi dalam kasus merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Kejagung menurunkan 30 jaksa penuntut umum untuk kasus pembunuhan berencana serta 43 jaksa untuk menangani perkara tindak pidana merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Perkara melanggar pasal 338 dan 340, 4 perkara sudah diterima kembali berkasnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022. Dan 1 perkara atas nama PC kita kembali menerima berkasnya hari Kamis kemarin. Perkara obstruction of justice, 7 berkas perkara kemarin kita sudah terima. Itu yang perkembangan perkara FS. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi 1 berkas perkara, obstruction of justice 1 perkara. Sidang banding yang diajukan oleh tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, akan digelar pada pekan depan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa sidang banding hanya bersifat rapat untuk memutuskan menerima atau menolak sidang banding yang diajukan. Yang di PTDH berarti ini ada 5 perwira ya Pak, yang memori bandingnya udah diterima berapa ya Pak? Baru 1, yang akan digelar minggu depan baru terkait Irjen FS, ya, baru 1. Yang lainnya juga nanti tentunya akan berproses. Berarti sudah lengkap ya Pak berkasnya Irjen FS ya Pak? Sudah lengkap. Ya, sidang banding ini jangan disamakan dengan sidang kode etik yang seperti lalu. Ya, sidang banding sifatnya ini hanya rapat. Kemudian dari hasil rapat itu nanti memutuskan kolektif kolegial apa keputusannya. Menguatkan dalam hal ini menerima atau menolak. Nanti kita tunggu minggu depan. Bapak, ya. rapatnya siapa aja? Ketua Komisi Banding? Ketua Komisi bintang 3. Nanti saya sampaikan. Pak Irwasum berarti ya Pak? Jangan nyebut orang dulu. Yang penting bintang 3 yang memimpin. Oke? Terima kasih teman. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa pemilihan umum 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan tidak adil. SBY menyatakan karena adanya informasi tersebut ia mesti turun gunung untuk menghadapi pemilu 2024. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh SBY? Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menerima informasi bahwa pemilihan umum 2024 akan diatur hanya untuk 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden saja. Presiden RI ke-6 itu mengungkap informasi yang ia terima saat rapat pimpinan nasional 2022 di Jakarta Convention Hall Center pada Kamis 15 September kemarin. Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon
akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Dalam unggahan di akun TikTok @pddemokratsumut, SBY juga mengatakan bahwa Partai Demokrat akan dijegal agar tak bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden sendiri. Ia menilai rencana tersebut merupakan suatu kejahatan. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Bak berbalas pantun, pernyataan SBY menuai reaksi partai penguasa saat ini, PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut pernyataan SBY tak elok. Tadi kami tegaskan bahwa kami dengan terpaksa menanggapi pernyataan Pak SBY tersebut karena disampaikan di dalam forum rapat pimpinan nasional yang seharusnya menyampaikan politik kebenaran. Yang kedua, karena yang dituduh adalah Presiden Jokowi secara langsung. Yang dimaksudkan adalah seperti itu, adanya kekhawatiran yang berlebihan bahkan dengan kata-kata jahat, dengan kata-kata batil, itu menurut kami sangat tidak elok untuk disampaikan oleh Pak SBY. Hasto juga menegaskan tak ada upaya penjegalan kepada siapapun yang ingin maju pada perhelatan Pilpres 2024. Termasuk kepada putra SBY Agus Harimurti Yudhoyono yang digadang-gadang Partai Demokrat untuk maju menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Kami ini selalu menjadi korban penjegalan. PDI Perjuangan ini tidak pernah, apalagi Pak Jokowi juga punya skenario menjegal pihak lain. 2009 sebenarnya elit PDI Perjuangan dengan P3 dengan Pak Surya Dharma Ali sebenarnya sudah merencanakan kerjasama sehingga kita bisa memenuhi syarat-syarat presidensial threshold. Tetapi di putaran terakhir itu ada penjegalan sehingga pada akhirnya PDI Perjuangan bekerja sama dengan Gerindra. Nah, terkait Pilpres 2024 karena ini momentumnya sangat penting dan strategis, ya dari PDI Perjuangan tegas. Jangan jegal setiap calon dengan cara-cara yang tidak benar. Tetapi ketika seseorang tidak mendapatkan dukungan dari partai politik, jangan kemudian dikatakan dijegal. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY kan sebenarnya menunjukkan kekhawatiran beliau kalau ada 2 pasangan calon, kemudian Pak AHY nggak bisa masuk, sehingga dikatakan itu sebagai instrumen penjegalan. Itu kan yang harus diluruskan. Turun gunungnya SBY bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 2017 saat masih menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, SBY juga mengaku turun gunung saat Pilkada DKI Jakarta. Kala itu, putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mencalonkan diri untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Silviana Murni. Tim TV One mengabarkan.
Penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT kompensasi kenaikan BBM bersubsidi terus dilakukan di sejumlah kantor pos di tanah air. Warga pun rela mengantre dan berdesakan untuk mendapatkan BLT sebesar Rp500.000 tersebut. Sebanyak 1.064 keluarga penerima manfaat atau KPM BLT kompensasi kenaikan BBM mengantri sejak pagi di kantor pos cabang pembantu Surabaya Timur. Meski mengaku senang, warga mengaku BLT sebesar Rp500.000 tersebut tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan BBM saat ini. Karena akibat BBM yang naik, semua pengeluaran kebutuhan harian dan berdagang turut naik. Di kantor pos cabang pembantu ini, ada 4 kelurahan penerima BLT BBM dan program bantuan sembako. Untuk pencairan, warga hanya menunjukkan KTP dan waktunya diatur agar tidak terjadi antrian. Ratusan warga yang mayoritas emak-emak berdesakan mengantri untuk menerima BLT BBM dan BPNT di kantor pos cabang Baradatu, Kabupaten Waikanan, Lampung. Jalur antrian yang tidak teratur membuat warga calon penerima bantuan sempat saling mendahului. Sejumlah emak-emak yang membawa anak kecil juga ikut mengantri sempat terhimpit di kerumunan. Kepala Kantor Cabang Pembantu Baradatu mencatat hari ini sudah tersalurkan kepada 1.200 keluarga penerima manfaat. Pembagian BLT ini sudah berlangsung sejak Minggu 11 September dan diperkirakan selesai pada Sabtu 17 September 2022. Sebanyak 1.338 keluarga penerima manfaat di Desa Karangmekar, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menerima BLT kompensasi kenaikan BBM bersubsidi sebesar Rp500.000. Warga rela antri dan datang sejak pagi meski di bawah guyuran hujan. Petugas memprioritaskan para lansia dan wanita hamil untuk didahulukan dalam penyaluran bantuan ini. Sementara petugas melakukan jemput bola ke rumah KPM lansia dan mengalami sakit yang tak memungkinkan jika harus berangkat ke kantor pos. Tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo menyatakan telah memantau langsung pelaksanaan pembagian bantuan langsung tunai BBM dan bantuan subsidi upah di berbagai daerah. Presiden menilai pembagian BLT BBM dan BSU telah berjalan dengan baik, mudah, cepat, dan tepat sasaran. Saya telah memerintahkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan untuk segera membagikan BLT BBM dan bantuan subsidi upah BSU. Dan pembagian telah dimulai secara masif di kantor pos untuk BLT BBM sejak akhir Agustus yang lalu. Dalam beberapa kunjungan kerja saya ke daerah, pembagian BLT BBM ini selalu saya tinjau langsung pelaksanaannya. Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat, dan tepat sasaran. Usai jeda masih ada beragam informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda, pemirsa. Tetap bersama kami.
Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Kita lanjutkan kabar Sumatera. Pemirsa, Bupati Sinjai meminta Inspektorat tindak tegas oknum ASN yang menendang pengendara perempuan di Jalan Bayangkara, Sinjai Utara, Sulawesi Selatan. Kasus kekerasan tersebut sempat beredar di media sosial. Seorang oknum aparat sipil negara di Kabupaten Sinjai menendang seorang pengendara perempuan yang masih duduk di bangku SMP di Jalan Bayangkara, Kecamatan Sinjai Utara, Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut diabadikan pengendara lain dan beredar di media sosial. Diketahui ASN tersebut bertugas di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Sinjai di Subbagian Pembudayaan Olahraga. Kasus tersebut membuat Bupati Sinjai Anfiseto Gadista Asapa memerintahkan Inspektorat Kabupaten Sinjai segera memanggil dan memproses terduga pelaku. Ia meminta tindak tegas. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada lagi ASN di Kabupaten Sinjai melakukan kekerasan, apalagi dilakukan di depan umum. Kami sudah berkoordinasi dengan Inspektorat melakukan pemeriksaan dari pagi sebelum melakukan pemeriksaan. Itu dari hasil pemeriksaan tersebut, kami dari pemerintah daerah akan melakukan kajian bagaimana hal-hal yang dilanggar oleh ASN tersebut, baik dari kode etik kepegawaian maupun hal-hal yang mungkin dilakukan oleh ASN tersebut dianggap melanggar. Dengan insya Allah kita akan memberikan tindakan setegas-tegasnya terhadap pelaku yang insya Allah memberikan efek jerah. Saat ini polisi sudah menetapkan oknum ASN tersebut sebagai tersangka. Hal itu dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terduga pelaku beserta saksi-saksi serta melakukan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara yang telah kita lakukan, status daripada ASN yang telah melakukan menendang daripada pengendara sepeda motor yang kemudian terjatuh, berdasarkan hasil gelar perkara kita tingkatkan ke proses penyidikan dan menetapkan pula ASN selaku tersangka. Tersangka dijerat pasal 80 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta pasal 351 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Andi Rahmat, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam program Kabar Sumatera edisi hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Fadeni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.